Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Sebelum mulai saya ada kasus jalan-jalan ke Mangga 2. Tidak lupa memberi pasta. Selamat datang rekan-rekan semua. Mari kita mulai presentasi dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Kepala Sekolah Desa Kediri, yang kami hormati Bapak Irsadi Muhammad Irsadi Parista MPD, yang kami hormati Ibu Erika, dan yang saya nih Ibu dan Bapak Baiklah, tujuan acara pada hari ini ialah pertama pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua ialah kata sambutan kepala sekolah kepada Ibu Wirya Susmika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan katakan kepada rekan-rekan sekalian yang hadir di acara ini dan pilihan dua. Rekan kita Ibu Jamila SPDI dalam tentang tentang visi perencanaan visi sekolah sebagai ini kita kenalan Bapak Ibu kita saya juga Bapak. Ini seminar saya ternyata Di PP saya lebih paham dan sangat lebih paham buat saya. Tapi di sini saya harapkan Bapak Ibu yang mengikuti itu dapat mengenalkan segala hal yang dipelajari dan diperlukan. Jadi saya saya mohon kerjasamanya dari kolaborasi kepada Ibu Jamila sehingga dia bisa benar-benar menghayati dan bisa mengambilnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah Desa. Kemudian kata sambutan kedua kami persilakan kepada pengajar praktik kita dan Bapak Sadi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Muhammad Irsadi Parista, MPD. Biasa dipanggil Pak Irsadi. Saya adalah pengajar praktik dari Ibu Jamila. Ya. Saya mengajar di SD Negeri 229 Palembang di Tegal Binangun, Belayu. Dekat sekali. Di
lumayan menguras sih. Jadi Bapak Ibu, sini saya memberikan garis sambutan sedikit saja. Mungkin di sini banyak yang guru penggerak dan ada juga mungkin bukan guru penggerak ya. Di proses ini adalah proses memberikan pandangan bahwa si guru penggerak itu mempunyai visi misi ya, untuk menjalankan dan kedepannya melakukan kegiatan mengajar dan mengembangkan sekolah punya visi sendiri ya. Jadi mungkin akan dibahas juga kalau memang ada kesempatan visi misi sekolah, kalau tidak ada kesempatan mungkin di lain waktu. Nah sedikit ini Bapak Ibu, tolong ibu-ibu sama-sama berkolaborasi. Jadi jangan kaget ngomongannya tuh DOGP, kayak ini aku jalan dia gawi baik. Tapi tidak bisa Bapak Ibu. Yang namanya guru penggerak itu hanya menggerakkan. Tapi kalau bangun tuh mesin jalan macet, tidak bisa juga bergerak. Jadi sama-sama bergerak. Ya mungkin diawali dengan Ibu Jamila, Rahmat dan yang lain-lainnya. Ya dibantu oleh guru yang lainnya. Insya Allah ke arah yang mungkin baik. Oke, mulai Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, terima kasih kepada Bapak tadi. Sebelum saya mulai, saya ada pantun satu lagi. Hari Minggu berjalan santai menuju pusat kota Kendari. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya memperkenalkan. Saya tadi lupa memperkenalkan diri saya. Nama saya Ibu Jamila SPDI. Saya mengajar mata agama. Alhamdulillah Ibu kepala sekolah mengajar kelas 6, kelas 3 dan kelas bawah saya belum. Tapi alhamdulillah juga saya juga dikasih kepercayaan oleh Ibu Ilya menjadi wali kelas 2. Nah, jadi Bu, kelas rendah dengan kelas tinggi, Bu, di cross check. Ya, alhamdulillah mengajarkan saya bagaimana saya menghadapi anak kelas rendah dan kelas tinggi. Nah, mana pernah kita hari ini akan membahas tentang visi guru penggerak, perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Seperti yang dibilang Pak Kasadi tadi, bukan hanya guru penggerak saja yang mau menggerakkan sekolah kita ini untuk maju ke depan, tetapi seluruh warga sekolah, baik bapak, ibu, senior, junior, guru kelas, guru mapel, dan semuanya yang menjadi warga sekolah juga ikut berperan penting di dalam menggerakkan sekolah kita ini untuk maju ke pendidikan atau yang lebih baik lagi. Lanjut ya Ibu. Ya, di sini kita akan gali mimpi anak-anak. Kemudian kita ada kalimat rumpang, Ibu Z. Ya, melengkapi kalimat rumpang. Kemarin juga sudah ada pendampingan, kita juga sudah mengikutinya. Sudah juga kita berkenalan dengan kalimat rumpang ini. Saya akan membagikan nanti kertas dari bantuan Bapak Ibu Guru untuk mengisi kalimat-kalimat rumpang ini. Tidak mungkin Pak ya, oh ya, nanti kita pikirkan ya. Baiklah, Bapak Ibu, saya kasih waktu 5 menit untuk saya kasih waktu 5 menit untuk mengisi dari kalimat rumpang. Itu sih waktu
Hormati, kalimat utama yang pertama, biar kita memimpikan murid yang seperti apa? Ya, silakan Ibu Desi. Boleh, Ibu Desi. Terima kasih atas waktunya. Saya akan mengisi kalimat yang gampang ya. Kita memiliki murid yang seperti apa? Iya. Kalau menurut saya itu kita inginnya memiliki anak yang cerdas dan berpikir kritis, juga pintar dalam IT dan berprestasi. Selain itu juga berani tampil dan memberikan pendapat. Mungkin itu saja yang bisa saya inginkan. Iya, terima kasih Ibu Desi. Berarti kita memimpikan murid yang cerdas, kritis, ya, pintar IT, kemudian berprestasi dan juga berani tampil ke depan. Ya, terima kasih. Lanjut, Ibu Dewi yang kedua tadi. Ya, terima kasih kepada Ibu Jamila. Jawabannya hampir sama dengan Ibu Desi. Ya. Saya hanya menambahkan sedikit bahwasanya kita itu memimpikan murid itu yang seperti apa. Saya hanya menambahkan sedikit bahwasanya murid itu perlu memiliki sikap santun kepada kedua orang tua ya, baik itu di rumah maupun di sekolah. Mungkin itu saja dari saya, Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ya, di samping kita memimpikan murid yang cerdas, kritis, ya, dan kreatif, kita juga memimpikan murid yang santun, berarti mempunyai akhlak yang baik atau akhlak dan baik. Oke, terima kasih pada Ibu Dewi. Lanjut kepada Ibu Eka. Baik, terima kasih. Kita memimpikan murid yang menurut saya itu murid yang senang dengan tantangan dan suka berinovasi. Ya, Terima kasih. senang tantangan dan berinovasi. Ya, terima kasih pada Ibu Eka. Kita lanjut ke Ibu Zelika. Menurut saya kita memiliki murid yang seperti apa? Jadi di sini kalau menurut saya pertama itu harus berakhlak mulia, karena akhlak itu yang paling utama. Terus mempunyai karakter yang positif. Seperti itu saja. Ya, terima kasih. Berakhlak dan berkarakter positif, ya, sama tadi, sama seperti Ibu Dewi tadi, santun ya, berakhlak. Kemudian terakhir Ibu Leli. Baik, terima kasih Bu Jamila atas waktunya. Saya sedikit menambahkan, kita memimpikan murid seperti apa? Kalau saya sebagai seorang guru memimpikan murid yang religius, berakhlak mulia, sama ya, dan berkarakter. Kenapa saya memimpikan murid yang berakhlak? Karena banyak di antara anak ini dewasa juga kadang-kadang berilmu tapi kurang berakhlak dan adab seperti itu. Terima kasih. Ya, ya, terima kasih. Jadi kita memimpinkan siswa yang berakhlak mulia, sopan santun, cerdas, berkarakter positif, inovatif dan penuh atau suka dengan tantangan yang baru ya. Ya, terima kasih. Kemudian yang kedua kita percaya bahwa murid kita, nah, kita percaya bahwa murid kita itu seperti apa sih? Ya, siapa yang mau duluan? Boleh, Pak Henry? Kita percaya bahwa kalau itu namanya anak-anak ini kan adalah ya, generasi yang selanjutnya, maka paling proses Generasi penerus. Ya. Terima kasih, Pak Henry. Lanjut. Siapa lagi? Ya, Ibu Dewi. Kita percaya bahwa murid kita itu seperti apa. Ini menurut saya anak kan berbeda-beda kan ya. Ada yang ini berbeda-beda. Jadi anak itu memiliki karakter dan keunikan masing-masing dan bakat yang dapat kita gali
Dan juga murid itu adalah pribadi yang unik dengan potensi yang berbeda. Oke, ya benar. Memang murid itu mempunyai karakter sifat yang berbeda-beda. Tapi sebagai guru kita harus menggali bakat ya. Bakat yang begitu. Karena kenapa? Karena ada juga beberapa siswa tidak pintar dalam akademis, tetapi dia mempunyai kelebihan di bakatnya. Ya, terima kasih Bu Dewi. Lanjut, Ibu Lady. Baik, terima kasih Bu Jamila. Ya. Kita percaya bahwa murid kita seperti apa? Kita itu memiliki karakter masing-masing. Ini mungkin dalam keterampilannya ada yang bisa apa ya? Seni, ada yang bisa MTK-nya pintar, ada yang bisa bahasa Indonesia-nya pintar, ada juga penelitian ABK, tapi yang mana itu memiliki bakatnya tersendiri, keistimewaannya tersendiri. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Agak sama juga dengan Ibu Dewi tadi, bahwa siswa itu mempunyai karakter, sifat atau kepintaran ya Bu ya, yang berbeda-beda ya. Jadi tugas kita mengarahkan atau menggali ya Bu ya, bakatnya atau juga mengarahkan. Lanjut Ibu Desi. Baiklah, terima kasih Pak Suami. Kita percaya bahwa murid itu merupakan adalah anak mungkin hampir sama ya dengan yang berada ini, tapi bagi kita amanah yang harus kita beri dan kita arahkan anak yang berjalannya lebih ini karena sekarang ini pengaruh lingkungan yang lebih dominan ya Bu ya, dibandingkan di sekolah sudah bagus, terkadang itu di rumah juga sudah bagus, tapi lingkungan sekitarnya yang mungkin itu saja dari saya. Ya, benar. Terima kasih Bu Desi. Memang karakteristik anak itu dipengaruhi oleh 3. Pertama, keluarga. Kedua, sekolah. Ketiga, lingkungan masyarakat. Nah, ya, belum tentu keluarga kita sudah bagus mendidiknya. Kemudian sekolah juga sekolah Islam, tapi lingkungan masyarakatnya mungkin agak kurang. Ya, takutnya nanti anak ini terpengaruh, ya. Ya, makanya kita harus membimbing dan mengarahkannya, ya, Bu ya. Ya, terima kasih Ibu Eka ya. Baik, terima kasih kesempatannya Bu. Kalau menurut saya, kita percaya bahwa kita, nah kalau yang dari teman-teman bahas tadi kan hampir mirip ya, bahwa anak-anak itu punya ciri khas tersendiri, bakat tersendiri, karakter tersendiri. Kalau saya mau mengangkat bahwa anak murid kita yang berbeda-beda itu masih memiliki hati nurani yang bisa kita bina untuk menjadi anak yang berakhlak baik. Jadi walaupun yang kita lihat seperti ini memang ada yang akhlaknya maaf kurang baik, itu kita harus yakin bahwa dia itu masih punya hati nurani loh, masih bisa kita sentuh dari hati ke hati untuk dia bisa menjadi anak yang lebih baik, sopan dan lain sebagainya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Eka. Ya, pernah juga saya mendengar kemarin, kalau nggak salah Bapak Febri ya kemarin cerita bahwa ada anak-anak yang nakal itu mereka waktu sholat ikut Pak Febri ke musola, ikut sholat. Jadi anak-anak yang menurut kita agak nakal, agak aktif ya, tapi mereka mempunyai hati nurani untuk memperbaiki akhlaknya. Oke, lanjut terakhir Ibu Zerika. Kita percaya bahwa murid kita itu seperti apa? Kalau menurut saya di sini anak-anak itu merupakan titipan dari Allah, amanah ya, amanah dari Allah, amanah dari orang tuanya untuk kita jaga selama mereka ada di sekolah seperti itu. Ya. Terima kasih. Berarti kita anak itu
kita akan lanjut ke kalimat yang ketiga. Kalimat yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan apa? Nah, di situ ada satu foto. Foto itu adalah foto anak kita kemarin ikut lomba. Tidak ada yang saya maksudnya. Yang foto ya. Ya, di sekolah kita mengutamakan apa? Apa yang diutamakan kita di sekolah ini? Ada yang ini yang sudah ya di sekolah kita mengutamakan guru saya yang mengutamakan murid, karena murid itu merupakan aset sekolah. Belajar yang menyenangkan yang berpihak pada murid. Kalau muridnya senang untuk belajar, otomatis kita juga senang untuk mengajar. Sama itu kolaborasinya. Di sekolah saya mengutamakan pengembangan karakter dan potensi diri murid tadi secara optimal dengan cara menciptakan sistem belajar yang berpusat pada murid. iya. Kalau siswanya tadi senang, kita juga bisa menyampaikan materi itu dengan sangat ini juga. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Leli. Di sekolah kita mengutamakan tadi berpusat kepada murid. Berpusat kepada murid itu sudah masuk di dalam pemikiran KHD. Jadi kita berpusat kepada murid. Murid bukan guru yang mengendalikan murid, ya, tapi kita juga mengiring, menjadikan teman, meminta pendapatnya, kamu mau seperti apa? Bukan kalau kita dulu kita yang tahu anak ini seperti apa. Tapi sekarang kita kembalikan. Oke, terima kasih. Lanjut Ibu Desi ya. Ya baik, terima kasih Pak Suwardi. Di sekolah kita mengutamakan apa ya? Kalau menurut saya kita lebih mengutamakan terlebih dahulu itu kebiasaan positif mengembangkan karakter anak. Mengembangkan karakter anak. Ya. Terima kasih Bu Desi. Lanjut Ibu Dewi. Silakan Pak Dewi. Ya, terima kasih. Nah, apa saya hampir sampai ke Bu Desi lagi ya, Bu lagi sehari kita pulang gitu ya. Besi menurut saya kan anak itu kan berbagai macam anak ya Bu ya, memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada juga yang apa namanya, kalau anak itu ketika kita lagi sedang mengajar ada yang sedang sibuk sendiri, sibuk merunci pensilnya biar supaya lancip terus, ada yang sibuk jalan-jalan, ada yang sibuk ke ini Bu gosek, itu Bu buang sampah gitu kan. Di sini menurut saya bagi sekolah itu apa yang diutamakan itu apa namanya, pendidikan karakter. Pendidikan ya, jadi sekolah itu harus melebihkan apa namanya pendidikan karakter dari Pak. Saya pernah baca itu kalau di Jepang mereka lebih mengutamakan tentang karakter anak dibandingkan yang akademis. Kalau kita di sini kan berbeda. Di sini TK saja sudah ada tuntunan untuk bisa membaca dan menulis, kan? Nah, tapi kalau misalnya di daerah Jepang, mereka lebih mengutamakan tentang sopan santun, mandiri, karakternya, lebih mendahulukan tentang karakter positif untuk anak. Lanjut Ibu Eke. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya di sekolah kita itu mengutamakan apa? Menurut saya itu mengutamakan service excellence. Dalam artian buat yang pertama itu service excellence dalam artian kepada anak itu kita menyiapkan lingkungan yang rapi. Kita kedua dengan tamu atau wali murid. Nah, jika kita berhubungan baik dengan wali murid, insya Allah kita juga bisa mendapatkan lingkungan yang nyaman. Jadi
tidak didapat, kalau menurut saya ya, tidak didapat kebanyakan dari sekolah swasta yang memang bayarannya agak besar ya, namanya mungkin memang bahagia ya. Nah, karena saya mengalaminya juga, saya juga seperti itu. Yang akan kita berubah sekarang ini, mengapa kebanyakan sekolah negeri itu agak cuek mahasiswa, sementara sekolah swasta itu mereka lebih perhatian kepada siswa. Contohnya saja, saya dulu pernah mengawas di SMP Saperus. Kita datang, mereka sudah ramah menyambut kita. Berbeda, saya pernah mengawas di SMP Negeri, agak cuek. Ya, seperti itu ya mereka ya maksudnya ya. Ya, bagaimana kita memberikan servis ya yang menyenangkan untuk orang tua dan murid. Orang tua murid datang, bagaimana kita menerimanya, kemudian dalam keseharian pembelajaran juga. Saya juga alhamdulillah saya tidak tahu menahu mereka sudah bisa bergerak pendek. Saya juga tidak tahu menahu anak-anak saya sudah bisa hafal perkalian. Ya seperti itu, insya Allah akan kita terapkan di sini. Bagaimana saja saya sudah mendengarkan bahwa anak-anak itu, khususnya kelas 6 saya mengajar, bisa dulu surat pendek. Saya kan praktek mengajar anak itu praktek sholat duha. Sholat duha yang saya pakai ialah surat Al-Duha dan surat As-Samsi. Jadi sesuai kelas 6 harus hafal ini dulu untuk bekal mereka nanti. Itu yang saya katakan. Ya, terima kasih Bu Eka. Lanjut Ibu Z. Di sekolah kita mengutamakan kalau menurut saya di sini yaitu kepentingan bersama tadi ya, agar tidak terciptanya rasa egoisme ya pada diri anak-anak. Artinya di sini di sekolah kita harus mengutamakan kepentingan bersama, kolaborasi ya seperti itu ya. Jadi apanya persatuan dan kesatuan antara warga sekolah. Iya. Berarti adanya kolaborasi ya antara guru, orang tua dan juga siswa. Ya, terima kasih Ibu Zek. Kita akan lanjut ke kalimat simpang tempat. Baiklah, visi saya ialah mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa sesuai dengan masalah saya, serta berakhlak mulia, cerdas, berkarakter dan berbudaya sesuai dengan profil pelajar Pancasila dalam ekosistem pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya. Lanjut Pak Pep. Ya sama tadi visi SD Negeri 127 sudah dibacakan oleh. Ya, mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Karena kita lihat zaman sekarang ini zaman IT. Zaman IT yang kalau digunakan oleh anak-anak akan bermanfaat yang besar. Tapi kalau tidak digunakan oleh anak-anak dengan benar, maka dia akan tidak mempunyai atau berpikir yang negatif. Contohnya saja TikTok. Tidak usah jauh-jauh, anak saya saja. Kalau ada HP, katakan pasti melihat TikTok. Di dalam TikTok itu memang tidak diajarkan cara sopan santun kepada orang tua. Ada channel YouTube apa ya? Kalau nggak salah orang Chinese, anak saya suka itu. Cara dia berbicara dengan orang tua agak kasar. Kemudian cara dia bertingkah dengan kakak atau teman-temannya agak cuek, karena mungkin pengaruh zaman tadi, anak-anak kebiasaan menonton TikTok kan, jadi sopan
sopan santunnya hilang, akhlaknya hilang. Kita akan menciptakan lagi akhlak mulia, kemudian beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa ini sudah saya tekankan kepada anak-anak untuk, kalau di sini kelas 6 saya sudah bantu mereka untuk praktek sholat duha dulu. Pertama, saya akan menekankan mereka untuk hafal dulu surah-surah pendek di sini. Kalau dulu untuk membaca ayat-ayat pendek itu diserahkan kepada wali kelas. Kemudian saya berkolaborasi dengan 4 guru agama saya membuat surat-surat apa yang akan kami bacakan. Misal, kelas 1 surat 10 surat yang mereka harus hafal. Kelas 2 seperti itu sampai mereka kelas 6. Karena takutnya saya mengajar kelas 6 keteteran nanti. Yang kelas 1 kelas 2 tidak diajarkan. Waktu kelas 6 Al-Fatihah saja tidak hafal. Itu. Kemudian cerdas dan berkarakter, berbudaya sesuai dengan profil pelajar Pancasila dalam ekosistem pembelajaran yang berpihak pada murid. Berpihak pada murid ini saya menekankan anak-anak tadi bukan dalam arti kata saya tidak memerlukan nilai akademis mereka, tidak. Saya akan menggali bakat minatnya apa. Alhamdulillah saya dipercaya ibu untuk mengurus Eskulhanto. Di sana saya bisa mempelajari bahwa anak-anak yang ikut Eskulhanto itu tidak semuanya kita. Kemudian mereka agak males kalau sudah konsultasi dengan kelas. Bagaimana saya menggali bakat mereka, apa yang bisanya mereka. Masa sih sekolah 6 tahun tidak bisa apa-apa, kan gitu kan. Saya menggali bakat mereka, minat mereka kemana, itu yang akan saya gali. Seperti kata Pak Febri tadi, anak yang nakal, anak yang agak melesel, anak yang agak aktif, tapi dia duluan ikut sholat berjamaah. Sementara anak yang pintar, yang manut, yang baik, belum tentu mereka melaksanakan. Itu yang akan saya tanamkan dulu. Bukan dalam arti kata saya akan mengutamakan anak-anak yang tidak pintar, anak-anak yang mempunyai karakter tidak bagus, tidak. Saya mengajak mereka untuk menanamkan akhlak mulia dulu, sopan santun dulu kepada orang tua, kepada guru, kepada teman sekelasnya. Kemudian saya juga akan berpihak pada murid tadi, ya itulah menggali bakat dan minat mereka. Lanjut. Isi SD Negeri 127 Palembang sudah dibacakan Pak Febri. Modulan sudah ya. Lanjut. Pertanyaan pengantin. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Iya. Mungkin harus ada yang dikasih, harus ada yang ditambahkan, ada yang ditambahkan. Lanjut, bisa ditambah ya. Belum bisa ditambah. Nah, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Ada jelasnya? Ada. Kalau aku ada, bisa kenapa sih? Ya, kondisi. Tahu ya rumah tangga kita. Karena di sini kita akan ada itu memang masih ada. Visi dan visi sekolah harus melibatkan guru. Tidak bisa kita jalan dulu sekolah-sekolah. Tidak. Jadi suatu saat kita akan ada itu kalau memang ada yang memungkinkan. Karena itu memang ada beberapa hal yang ingin diubah, terus program yang dibuat itu memang sudah terimajinasi. Aku maunya itu ketika anak lepas dari ini bukan hanya lepas dari tanggung jawab moral. Jadi bukan kita ikut, tapi memang ada positifnya.
suka punya banyak akhlak. Jadi setiap mungkin kelas 1 dia wajib hafal 6 surat ya. Kelas 2 ditambah lagi dengan 5 surat. Jadi dari ketika saya kelas 6 hafal dia sudah minimal 1 juz. Itu program aku ya. Tapi saya yang bisa ngomong ya. Tapi itu memang ada. Ya banyak yang harus dirubah. Saya, tapi itu belum bisa. Karena mau sekarang kita dari dalam dulu kita pilih yang mau dulu. Ya karena kalau kita Desember ya ada pelajaran ya kita sekolah kita berikan dulu kita tidak ada. Dan nanti kita berubah itu, iya. Kita berubah itu harus dengan kolaborasi semua warga sekolah, ya. Kemudian visi Prakasa Perubahan, ya. Visi dan Prakasa Perubahan, ya. Ini sudah kita laksanakan semuanya sesuai dengan visi kita tadi. Ketuhanan atau berakhlak mulia itu kita melaksanakan sholat duha, kemudian sopan santun, seni, dan ada satu lagi gurunya kepengen maju semua, pengen belajar, kepengen mempunyai pembelajaran yang baru. Contohnya visi Prakarsa Perubahan ya. Terwujudnya generasi yang inovatif, kreatif dan profil pelajar Pancasila. Inovatif, kreatif tadi mampu menggali tentang apa, kemudian dia berinovasi, menciptakan sesuatu yang baru. Iya Pak. Prakarsa perubahan diri. Prakarsa perubahan diri kalau saya berfokus kepada berpihak pada murid. Kemudian profil pelajar Pancasila. Ya. Ialah mewujudkan pembelajaran PBAP, pendidikan agama Islam dan budi seperti yang menyenangkan pada siswa kelas 6. Ini yang menjadi mimpi saya sebenarnya, Bapak Ibu ya. Karena kemarin saya sudah melaksanakan program saya itu kalau nggak salah masuk hafal 30. Ada beberapa anak yang kemarin tidak sekolah, kalau nggak salah kelas 6B. Saya panggil kemarin anak itu kelas 6B. Saya tanya kenapa dia tidak sekolah. Katanya sakit. Sakit tidak apa-apa. Tapi yang bikin saya miris itu orang tuanya bertemu dengan guru lain bercerita bahwa anak itu takut belajar saya. Nah, itu yang saya sangat miris ya. Padahal agak miris. Padahal saya itu tujuannya untuk anak itulah. Saya mengajar anak itu sholat, saya mengajar anak itu hafalan, dan belum tentu orang tua di rumah itu mau mengajarkannya. Itu yang menjadi PR saya. Ya Bu, kemarin sudah saya panggil anaknya. Ya, kemarin sudah saya panggil anaknya. Saya tanya, benar kata-kata orang tua kamu? Tidak Bu, tapi anak itu menyangkal bahwa katanya tidak takut dengan pelajaran ini. Banyak yang ngomong takut hafalan dan padahal saya tidak terlalu dibilang menekankan. Saya tidak terlalu menghukum misalnya anak itu tidak bisa, tidak marah, tidak. Terus kemudian surat-surat yang saya ajarkan itu apalagi kelas 6 dengan kelas 6 itu saya menekankan surat cuma asumsi dan ajukan. Asumsi cuma menyatakan saya tidak terlalu lama. Tapi ada juga beberapa anak yang mempunyai hafalan yang luar biasa, ya.
kepalanya sudah. Lanjut Pak Fer.